merupakan bentuk kesenian tari daerah Banyumasan yang menggunakan boneka kuda yang terbuat dari anyaman bambu dan kepalanya diberi ijuk sebagai rambut. Tarian ebek di daerah Banyumas menggambarkan prajurit perang yang sedang menunggang kuda. Gerak tari yang menggambarkan kegagahan diperagakan oleh pemain ebek. Kata ebek sendiri berasal dari kata eblek yang berarti anyaman bambu berbentuk kuda yang berasal dari Ponorogo. Pasalnya kesenian ebek Banyumas itu terinspirasi pada tahun 1825, yaitu perlawanan Pangeran Diponegoro dan prajurit-prajuritnya di dalam menghadapi imperialisme VOC saat itu. Atas kegagah beraniannya Diponegoro dan para prajuritnya yang ada di perang Tanah Jawa itu, dia berikan lewat tarian ebek. Kesenian ebek berkembang di daerah Jawa Tengah, khususnya wilayah Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Kebumen. Kesenian ebek termasuk dalam seni tari tradisional yang bercerita tentang kesatria yang berlatih perang. Kesenian ini telah berkembang sejak meletusnya perang di Ponorogo di Java Orlog 1925 sampai 1930. Pemain ebek terdiri dari 5 sampai 8 personil yang menari dengan diiringi gamelan. Tarian ini sejatinya melambangkan dukungan rakyat terhadap Pangeran Diponegoro dalam melawan imperialisme kolonial Belanda. Ebek ini tahun 2021, ebek ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Kemendikbudristek bersamaan dengan Mendoan Tengkleng. Ebek ini sudah diminati juga oleh anak-anak kecil, sehingga banyak tampilan di desa-desa anak-anak SD, SMP kelas 1-2 itu mulai gemar latihan menari ebek. Hanya mereka tidak mendemang. Tarian ebek tidak memerlukan teknik koreografi yang rumit, tetapi penarinya dituntut untuk bergerak secara selaras dan kompak satu sama lain sesuai ritme alunan musik gamelan. Masyarakat banyak mengaitkan kesenian ini dengan hal-hal yang bersifat magis. Mengingat dalam salah satu fragmen tertentu, penari mengalami kerasukan dan hilang akal atau trance. Ketika para penari mulai kesurupan, tanpa sadar mereka akan memakan pecahan kaca, bara api, dan benda-benda berbahaya lainnya, lalu memakan dedaunan yang belum matang, dedok atau pakan ternak, kemudian mengupas rambut kelapa dengan giginya serta memakannya, serta bertingkah seperti monyet, ular, dan lain-lain. Hal ini sebagai simbol kekuatannya kesatria. Simbol kesatria lainnya juga dilambangkan dengan menunggangi kuda kepang yang menggambarkan kegagahan prajurit berkuda. Terkait dengan konsep mendeman pada para pelaku ebek, itu hanya suatu ilustrasi piwulang itu yang dikemas demikian rupa sehingga terkesan kita tidak tahu itu adalah piwulang. Contohnya dengan musik yang mendayu-dayu, mereka riang gembira sampai akhirnya terlena itu mendem supaya kembali kepada tingkat kesadaran. Mereka harus menarikan bala dewaan. Bala dewa itu jarwo doso dari bala dan dewa, namanya dewa artinya. Biasanya dengan nyanyian-nyanyian menembah marang Gusti, mencintai yang tua, menghormati yang muda, mensyukuri nikmat alam semesta ini. Ya, dengan itu menuju pada laisan. Laisan itu anak laki-laki yang dimasukkan kurungan cukup besar. Dalam hitungan beberapa menit mereka sudah berdandan bak wanita cantik. Kemudian dibawa, diputar-putarkan ke tempat palagan atau lapangan harian ebek dimaksud, sembari membawa pidi. Para penonton memberikan ucapan terima kasih atas penampilan. Tarian ini dipentaskan di tempat yang lapang dan terbuka. Peralatan yang menunjang kesenian ini antara lain gending pengiring,
yang terdiri dari kendang, saron, kenong, gong, dan trompet. Selain itu, instrumen yang digunakan penari antara lain kostum dan kuda yang terbuat dari bambu, sesaji atau ubah rampe yang disediakan untuk pertunjukan ini antara lain bunga-bungaan, pisang, kelapa muda, jajanan pasar, dan lain-lain. Lagu yang dimainkan untuk mengiringi kesenian ebek ini merupakan lagu-lagu Banyumasan yang berlogat khas Ngapak, seperti ricik-ricik, tole-tole, waru boyong, sekar gandung gudril, dongdrong, lunggadung, cebonan, dan masih banyak lainnya. Penari ebek tersusun berdasarkan formasi satu orang sebagai pentul tembang atau pemimpin atau dalang, dan 7 orang sebagai pemain gamelan. Kalau filosofinya sih tidak adanya ebek itu dulu terbuat dari anyaman jamur kelapa yang hijau itu, karena sifatnya lemas, jadi namanya emblek gitu, lemas gitu. Di Banjarnegara namanya emblek karena bentuknya lemes, emblek. Terus ada namanya embek, adanya di Banyumas ebek, di daerah lain ada namanya jatilam. Tapi substansinya tariannya sama dengan kuda kepang yang dibuat dari anyaman bambu maupun anyaman dari janur kelapa. Komunitas ebek sekarang sudah begitu mumpuni di Banyumas, para pelakunya anak-anak muda. Sampai sekarang terdata di kami 295 paguyuban ebek di Kabupaten Banyumas, dan ini hidup, artinya hidup, mereka sering tampil, dan artinya ebek itu menjadi kesenian yang sangat diminati oleh warga masyarakat Banyumas dan sekitarnya. Kesenian ebek itu melibatkan semua unsur, beda dengan tradisi-tradisi yang lain semacam umpamanya itu rambut gembel di Dieng Banjarnegara itu momennya hanya memotong rambut saja, tapi di sini ada dalang ebek, wayang ebek, pelaku-pelaku yang lain. Bahkan dengan seni budaya ini bisa menyerap ekonomi kreatif berjalan di situ. Begitu banyak penjajah makanan yang ada ketika ada tampilan ebek, luar biasa membangkitkan ekonomi kerakyatan pada masyarakat setempat dan sekitarnya. Sistem ebek itu indang ya, itu melegenda dan menurunkan pada keturunannya. Kalau kakeknya seorang dalang, ya anaknya bisa nuruni dalang. Pertama menjadi pemain dulu wayang, setelah dewasa kakeknya berhenti, dia menggantikan sebagai dalang ebek. Dari anak itu punya anak, masih cucu masih kecil seperti penampilan teman kemarin itu anak PAUD, itu menjadi wayangnya ebek. Setelah dewasa remaja, mereka menggantikan ayahnya menjadi dalang ebek. Banyak peristiwa yang menggenerasi dari pertunjukan kesenian ebek ini maupun yang baru, tapi semuanya itu muncul dari bawah, dari hati mereka untuk berupaya mewujudkan wiri-wiri budaya. Ya, saya sangat berharap seiring dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan budaya daerah ini menjadi tanggung jawab kita bersama, warga masyarakat Indonesia umumnya dan Banyumas khususnya, agar kesenian kebudayaan yang ada di wiri-wiri tumbuh kembang dan sampai punah. Ini warisan dari leluhur yang tentunya memiliki makna yang luar biasa. Cukup sekian dari saya Rani, pamit undur diri. Salam sejarah, salam jasmani.